Penguasa Kuil Surgawi. Bab 127. Chen Shuzhen dan Gao Zheng juga langsung bergembira, dan batu-batu di hati mereka akhirnya jatuh ke tanah. Dalam 2 bulan terakhir sejak mereka datang ke Tianhai, meskipun mereka tidak kekurangan pakaian dan sandang, mereka selalu mengkhawatirkan masa depan Xiao Tians. Dan sekarang akhirnya terbayar. Ayah, ayo pergi berbelanja denganku. Ayo masak makanan enak untuk Tians hari ini di siang hari. Kamu dan Tians juga harus minum. Ini adalah acara yang sangat membahagiakan, acara yang sangat membahagiakan, kata Chen Shuzhen dengan penuh semangat. Setelah mengatakan itu, dia mengajak Gao Zheng keluar untuk membeli bahan makanan. Kakak ipar, selamat. Aku tahu kamu yang terbaik, kakak ipar. Gao Xiaoying juga dengan tulus berbahagia untuk Xiao Tians. Dunia ini memang indah, dengan banyak orang baik. Orang-orang seperti saudara iparnya akhirnya kembali ke Departemen Perang dan menjadi komandan ke-7 Kerajaan Naga. Mata Gao Xiaoying juga sedikit lembab. Xiao, bisakah kamu keluar dan bermain dengan bibimu sebentar? Gao Xiaoying memeluk Xiao. Karena dia merasa ada yang tidak beres dengan kakaknya, suasana hatinya sangat berfluktuasi, jadi dia mengajak Xiao keluar. Setelah Gao Xiaoying dan Xiao pergi, Gao Weiwei tidak dapat menahannya, dan air mata jatuh. Xiao Tians panik dan berkata cepat, Weiwei, ada apa denganmu? Kenapa kamu masih menangis? Gao Weiwei menyeka air matanya dan berkata, tidak apa-apa. Aku senang kamu akhirnya bisa kembali. Aku selalu berpikir aku salah mengira kamu. Suamiku, maafkan aku. Xiao Tians tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Bukankah ini semua sudah berakhir? Terlebih lagi, aku dipromosikan lagi. Aku tidak hanya kembali, tapi aku juga mengambil langkah maju. Gao Weiwei memandang pria di depannya dengan penuh cinta. Ini adalah suaminya, sangat luar biasa, bahkan pria terbaik di dunia. Tidak tahu apa yang terjadi sejenak, dia berjinjit dan langsung mencium bibir Xiao Tians. Suamiku, aku ingin. Gao Weiwei berbisik di telinga Xiao Tians. Dia tidak tahu apa yang salah. Dia tidak seperti ini sebelumnya, tapi Xiao Tians tidak bisa menahannya. Terutama dalam beberapa hari terakhir, suasana hati dan emosinya berfluktuasi. Sangat kuat. Saya khawatir tentang Xiao Tians sebelumnya, tapi sekarang saya bahagia. Jadi semuanya akhirnya menyatu menjadi cinta. Xiao Tians tertegun sejenak dan berkata, ini tidak bagus, ini siang hari bolong, dan orang tuamu akan segera kembali. Tapi Gao Weiwei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, mereka tidak akan kembali untuk sementara waktu. Wajah Gao Weiwei memerah sampai ke pangkal lehernya saat dia berbicara. Xiao Tians tidak membuang waktu, detak jantungnya semakin cepat, dia membungkuk dan mengangkat Gao Weiwei, memegang pinggangnya dengan satu tangan dan kaki panjangnya mengenakan stoking hitam dengan tangan lainnya, dan bergegas ke kamar tidur dalam sekejap. Yah, bagaimanapun, kamar tidur ini kedap suara, dan Gao Weiwei mengunci pintunya. 1 jam kemudian, Gao Weiwei mengenakan pakaiannya lagi, duduk di tempat tidur, berbaring di pelukan Xiao Tians, dan menghela napas panjang. Dia merasakan kepuasan dan kenyataan yang belum pernah terjadi sebelumnya, suaminya ada di sisinya. Sayang, akhir-akhir ini kamu sangat terangsang. Xiao Tians mau tidak mau menamparkan kaki Gao Weiwei dan berkata dengan bercanda. Gao Weiwei menggigit bibirnya, menatap Xiao Tians dengan tatapan menawan dan berkata, kalau begitu kamu tidak menyukainya. Bagaimana kalau kita tidur di ranjang terpisah mulai sekarang? Kamu tidur di sini, dan aku pergi ke Xiao untuk tidur di sana. Haha, jangan marah istriku, aku baru saja mengatakan ini, jangan dianggap serius. Aku menyukainya, tetapi kamu tidak boleh melakukan ini saat kamu berada di luar, kalau tidak aku akan menjadi gila karena ada pria di luar bersamamu. Kamu tidak bisa berbicara dengan mereka, oke? Xiao Tians berkata kepada Gao Weiwei dengan cemas. Tidak mungkin siapa yang membuat Gao Weiwei begitu cantik. Gao Weiwei tersenyum dan mengangguk dan berkata, ya, jangan khawatir, dengan suami yang baik sepertimu, bagaimana aku bisa menyukai pria di luar? Ngomong-ngomong, jangan bicara tentang aku, kamu sangat tampan, dan sekarang kamu adalah komandan ke-7 Departemen Perang, aku tidak tahu berapa banyak wanita cantik di Tianhai yang ingin bersamamu. Kamu tidak diperbolehkan menggodaku saat aku bekerja di luar. Gao Wei berbaring punggung Xiao Tians, dalam pelukannya, dia melihat profil pria itu. Dia sangat tampan dan kuat, dan dia tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman.
Pria seperti Xiao Tians terlahir untuk memprovokasi wanita yang otomatis akan memprovokasi dia. Xiao Tians menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, ini tidak mungkin. Saya tidak tahu mengapa. Saya menderita semacam misofobia. Saya bahkan tidak menganggap wanita selain Anda sekarang. Sungguh. Siapa yang tahu kalau kamu sudah mengatakan ini pada gadis lain? Kamu bisa berbicara dengan manis. Aku tidak percaya. Gao Weiwei memelintir pelukan Xiao Tians, terlihat manis dan cemburu. Rambut panjangnya berantakan dan berserakan di kaki Xiao Tians, dan kakinya yang panjang bertumpu di tepi tempat tidur. Hati Xiao Tians menjadi panas kembali saat melihatnya. Saya sedikit cemas sekarang karena saya takut orang masuk. Sayang, kamu cantik sekali, bagaimana kalau kita melakukannya lagi? Xiao Tians menelan ludah dan berkata pada Gao Weiwei. Matanya menjadi berapi-api lagi. Tidak, jangan, orang tua akan segera kembali, benar-benar akan segera kembali. Gao Weiwei tiba-tiba panik dan menyesal karena dia seharusnya tidak menggoda pria ini sekarang berbicara, tapi dia baru saja diseret kembali oleh Xiao Tians. Xiao Tians tersenyum seperti serigala jahat pada kelinci putih kecil Gao Weiwei yang dipeluknya. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, Gao Weiwei buru-buru berlari keluar dari kamar Xiao Tians, tapi tidak lama setelah dia pergi, Chen Shuzhen dan Gao Zeng kembali dengan membawa banyak sayuran dan daging. Wajah cantik Gao Weiwei memerah dan dia sangat malu. Ayah dan ibu, kamu sudah kembali, Weiwei dan aku pergi mencari Xiaoying. Xiaoying dan Xiaoying sedang bermain di sana. Xiao Tians berjalan ke arah Gao Weiwei, merangkul bahunya, dan menghadap Chen Shuzhen dan Gao Zeng. Chen Shuzhen menatap Gao Weiwei dengan sangat aneh. Dia sedikit curiga dengan apa yang baru saja dilakukan kedua orang itu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum dan mengangguk, ya, oke, kamu bisa turun dan bermain dengan Xiao Xiao, tapi jangan terlambat, ini hampir tengah hari. Xiao Tians mengangguk dan berkata ya, lalu keluar sambil menggendong Gao Weiwei. Setelah mereka berdua tiba di koridor, Gao Weiwei mencubit pinggang Xiao Tians, menggigit bibirnya dan berkata dengan malu-malu kepada Xiao Tians, itu semua kamu. Aku harus melakukannya lagi, kamu tahu, ibuku melihatnya lagi. Xiao Tians tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kamu adalah istriku dan aku adalah suamimu. Sudah berapa lama kita berdua menerima sertifikat tersebut? Dan, juga, siapa yang menyuruhmu meragukanku? Jika kamu meragukanku lagi di masa depan, iya. Gao Weiwei melihat ekspresi Xiao Tians yang seperti setan dan sangat ketakutan hingga dia gemetar, lalu lari dengan cepat. Saat saya sedang berlari, saya merasakan kedua kaki panjang itu sangat sakit. Hingga waktu makan siang, Gao Weiwei masih menundukkan kepala dan tampak sedikit takut untuk berbicara. Tapi Chen Shuzhen dan Gao Zeng sangat senang, dan Gao Zeng serta Xiao Tians mulai minum lagi. Menantu laki-lakinya adalah Komandan ke-7 Departemen Perang Kerajaan Naga. Sungguh suatu kehormatan yang tinggi. Gao Zeng sangat bersemangat, begitu pula Chen Shuzhen. Dia terus memasukkan daging ke dalam mangkuk Xiao Tians, dan dia sudah memutuskan untuk membawa Xiao Tians ke rumah orang tuanya. Rumah orang tuanya juga berada di Tianhai. Para prajurit Departemen Perang akan mengikuti, jadi Chen Shuzhen pasti punya banyak kartu. Jadi Chen Shuzhen bertanya pada Xiao Tians, Tians, kapan kamu akan menjabat, dan apakah kamu akan berada di sini di Tianhai? Atau kamu akan pergi ke Yanjing? Sebelum Xiao Tians dapat berbicara, Gao Zeng berkata, mengenai tempat tinggal di masa depan, mari kita bicarakan, tapi saya harus pergi ke Yanjing. Bagaimanapun, Yanjing adalah markas besar Departemen Perang Kerajaan Naga. Kali ini ketika Tians menjabat, dia harus pergi ke Yanjing, dan bukankah rumah Tians di Yanjing? Saya rasa saya pernah mendengar Anda mengatakannya sekali. Sebelum Gao Zeng selesai berbicara, ekspresi Gao Weiwei berubah drastis. Dia dengan cepat memelototi Gao Zeng dan berkata, ayah. Berhenti bicara. Jika kamu tidak ingin minum lagi, tidurlah lagi. Ada apa? Tians pasti harus kembali ke Yanjing. Kata Gao Zeng dengan sangat bingung. Pada saat ini, Chen Shuzhen melihat Gao Weiwei sangat cemas, dan senyuman di wajah Xiao Tians menghilang dan menjadi sangat suram. Chen Shuzhen juga sepertinya memikirkan sesuatu, dan langsung menendang kaki Gao Zeng sambil berteriak, tidak bisakah aku menutup mulutmu saat makan? Jika kamu tidak tahu cara berbicara, berhentilah bicara. Kemudian Chen Shuzhen memandang Xiao Tians dan berkata, Tians, ayahmu tidak dapat berbicara, jadi kami tidak akan menanyakan urusanmu.
Jangan tersinggung. Chen Shuzhen telah mengobrol dengan Gao Weiwei sebelumnya dan tahu Xiao Tians itu sepertinya dia pernah diusir oleh keluarga Yanjing di masa lalu. Apalagi ibu Xiao Tians sudah meninggal, di Yanjing. Xiao Tians menundukkan kepalanya, dengan sentuhan kesedihan dan kemarahan di matanya. Yanjing. Tempat yang tidak pernah ingin dia datangi lagi seumur hidupnya. Tapi apakah mungkin untuk melarikan diri? Seperti yang dikatakan Gao Zeng, banyak hal telah berkembang hingga saat ini, dan dia harus pergi ke Yanjing untuk menemui negara-negara berperang panjang untuk beberapa hal. Dan ada ibunya, yang paling mencintainya selama hidupnya. Penyesalan terbesarnya sebelum kematiannya adalah dia tidak melihatnya menikah. Dan sekarang dia tidak hanya menikah, tapi juga memiliki Xiao Xiao. Sebagai anak laki-laki, bukankah seharusnya dia membawa Gao Weiwei dan Xiao Xiao ke Yanjing untuk membayar makam ibunya? Mungkin, ada beberapa hal yang benar-benar tidak bisa kamu hindari dalam hidup ini. Dan ada banyak hal di Yanjing yang belum terselesaikan. Aku tidak ingin kembali, tapi aku mungkin benar-benar harus kembali. Pikir Xiao Tians dalam benaknya bergumam. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Gao Zeng dan Chen Shuzhen dan berkata, "Baiklah, orang tua, jika saya menjabat, saya akan memilih tempat bulan depan. Saya harus kembali ke Yanjing. Saya belum pernah ke ibu saya untuk waktu yang lama. Dia sudah meninggal, dan satu-satunya keinginan terakhir ibuku adalah agar aku menemukan istri yang memperlakukanku dengan baik, istri yang cantik. Sekarang aku sudah menikah dengan Wei Wei dan memiliki Xiao Xiao, aku harus mengambil kembali Wei Wei dan Xiao Xiao. Datang dan beri penghormatan kepada ibuku." Kesedihan di mata Xiao Tians menjadi semakin kuat. "Suamiku, Xiao Xiao dan aku akan selalu berada di sisimu." Hal yang sama berlaku untuk Xiao Xiao, ayah. Gao Zeng akhirnya sadar saat ini dan segera meminta maaf kepada Xiao Tians. Apakah dia benar-benar melupakan masalah ini, Yanjing? Itu adalah tempat menyedihkan Xiao Tians, tempat semuanya dimulai. Bab 128. Setelah makan malam, Chen Shuzhen membawa Gao Zeng kembali ke rumah untuk memberinya pelajaran. Orang tua bodoh ini sebenarnya berani membuat menantunya yang baik marah. Sepertinya akhir-akhir ini dia sering pergi ke pertunjukan tari, jadi dia perlu diberi pelajaran. Jika dia tidak mendapat pukulan, dia bahkan tidak akan tahu siapa yang bertanggung jawab atas keluarga ini. Itu melawan dia. Setelah Gao Weiwei selesai makan, dia bersikeras untuk kembali ke perusahaan untuk bekerja. Anda harus tahu bahwa dia belum melewati masa percobaannya. Dia bekerja sangat keras, jadi Xiao Tians menggendong Xiao Xiao dan mengirim Gao Weiwei ke bawah. Xiao Tians melihat ke arah Mercedes-Benz yang dikendarai Gao Weiwei, yang diangkut dari kota Beijing. Dia mengerutkan kening dan berkata kepada Gao Weiwei, "Sayang, mobil ini boleh dikendarai di kota Beijing, tapi tidak layak untukmu di Tianhai. Sebagai Nyonya Raja Surgawi, mengapa saya tidak memberi Anda mobil yang lebih baik?" Gao Weiwei tersenyum dan berkata, "Tidak perlu, suamiku, mobil ini sangat bagus. Ini juga mobil baru. Sangat nyaman untuk saya kendarai. Oke, jangan bicara lagi. Saya berangkat kerja. Saya belum sudah di sini selama beberapa hari. Jika saya pergi, saya mungkin akan dimarahi oleh supervisor lagi." Xiao Tians menyipitkan matanya, dan cahaya berbahaya melintas di matanya, dan dia berkata perlahan, "Siapa yang berani memarahi istriku? Apakah kamu ingin mati? Jika tidak, aku akan memimpin pasukanku untuk menghancurkan keluarga Sangguan. Biarkan aku melampiaskan amarahmu." Gao Weiwei terdiam beberapa saat, lalu menatap Xiao Tians dengan tatapan menawan dan berkata, Kamu tidak memikirkan hal lain. Selain berkelahi, itu hanya berkelahi. Mengapa kamu tidak bisa lebih sopan? Hei, kamu tidak mengerti asyiknya pergi bekerja, lupakan saja. Aku tidak akan berbicara denganmu, bos besar." Xiao Tians tiba-tiba merasa tidak enak setelah mendengar kata-kata Gao Weiwei. "Apa maksudmu dia tidak mengerti bisnis? Berhentilah membuat masalah, Tianhai Group, perusahaan nomor 1 di kota Tianhai, adalah milik saya dan suami Anda, oke?" Hari demi hari, Xiao Tians memandang Gao Weiwei, yang kini telah resmi bertransformasi menjadi seorang wanita, dia menjadi semakin menarik, dengan pesona seorang wanita dewasa. Ditambah dengan sosok dan wajahnya yang sempurna, Xiao Tians tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki mata yang mempesona. Istriku, bisakah kamu tidak pergi bekerja?" Xiao Tians mau tidak mau bertanya pada Gao Weiwei. Gao Weiwei tersenyum dan memutar matanya ke arahnya,
membungkuk dan masuk ke dalam mobil dan berkata, kamu mendukungku jika kamu tidak pergi bekerja. Dan sekarang aku bisa mendapatkan puluhan ribu dolar sebulan. Oke, jangan bicara lagi. Aku ingin pergi bekerja, istrimu akan menjadi manajer di masa depan. Xiao Tians memandang Gao Weiwei dengan mata aneh dan berkata, kalau begitu, bagaimana kalau membiarkanmu menjadi presiden grup? Bisakah kamu mengelolanya dengan baik? Gao Weiwei tersenyum dan berkata, itu perlu. Siapa istrimu? Kami juga pernah menjadi primadona sekolah di perguruan tinggi, oke. Hehe, aku benar-benar tidak akan mengatakannya lagi, suamiku, aku benar-benar harus pergi, kalau tidak aku akan terlambat di sore hari. Setelah Gao Weiwei selesai berbicara, dia menutup pintu mobil, menginjak pedal gas, dan melaju ke kejauhan. Xiao Tians melihat ke arah mobil Gao Weiwei yang sedang melaju pergi dan bergumam sambil tersenyum, gadis kecil, kamu sendiri yang mengatakan ini. Kalau begitu jangan salahkan aku. Tunggu saja sampai aku memberimu sebuah perusahaan dan membiarkanmu menjadi presiden. Titik. Oh, hei, ini bagus. Mulai sekarang, Gao Weiwei akan bertanggung jawab atas grup Junlin, dan dia akan bisa banyak bersantai. Dia terlalu malas untuk mengurus itu. Kakak ipar, di mana mobil mewah yang kamu janjikan padaku? Aku sudah menunggu beberapa bulan. Aku sudah lulus kuliah. Di mana mobil mewahku, kakak ipar? Saat ini, Gao Xiaoying tiba-tiba berlari ke arah Xiao Tians di belakangnya, matanya menatapnya dengan samar. Begitulah sebutan orang yang sangat menyedihkan ketika melihatnya. Terutama karena ada sedikit nada centil dalam suaranya. Tiba-tiba seluruh tubuh Xiao Tians gemetar, dan lengannya merinding. Setelah Xiao Tians menoleh untuk melihat Gao Xiaoying beberapa saat, dia tidak tahan lagi dengan tatapannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kakakmu sudah mengatakan bahwa aku tidak punya uang. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa aku mampu membelikannya untukmu? Gao Xiaoying memandang Xiao Tians dengan mata yang sangat kesal, menundukkan kepalanya, mengepalkan tangan kecilnya dan berkata dengan tatapan samar, kakak ipar, kamu baru saja berbisik pada dirimu sendiri dengan suara rendah. Tapi aku mendengarmu, kamu berkata, kamu ingin memberiku saudara perempuan sebuah perusahaan. Bagaimana bisa kamu tidak punya uang? Dan kakak ipar, kamu masih menyembunyikan sesuatu dari saudara perempuanku. Saat Gao Xiaoying berbicara, dia berpura-pura menjadi lebih menyedihkan dan menghela nafas, hei, kakakku yang malang, dia sangat cantik, tapi dia tidak punya cukup otak, atau apa yang dia katakan kepadamu di depanmu tidak baik sama sekali. Tidak diragukan lagi. Hei, hidup kakakku menyedihkan. Menurutku saat kamu tidak ada lagi, dia akan sendirian bersama Xiao Xiao. Berhenti, berhenti, berhenti. Berhenti, berhenti. Mobil, mobil mewah, oke. Baiklah, aku akan membelikannya untukmu, aku akan membelikannya untukmu sekarang juga. Jangan katakan itu, aku merinding. Xiao Tians tiba-tiba berkata. Kepalanya dipenuhi garis-garis hitam, dan barusan dia hanya memandangi istrinya yang cantik. Aku benar-benar melupakan adik iparku. Sial, kamu tidak memakai ini lagi. Ketika Gao Xiaoying melihat janji Xiao Tians, dia langsung melompat kegirangan, wajahnya langsung dipenuhi senyuman dan berkata, terima kasih kakak ipar, kamu yang terbaik, haha. Kalau begitu ayo kita beli mobil, ngomong-ngomong, aku tidak menginginkan Mercedes-Benz, aku ingin Porsche, Panamera, aku sudah memikirkanmu. Xiao Tians mengangguk dan berkata, oke, ayo kita membelinya. Lagi pula aku tidak akan melakukan apa-apa di sore hari. Lalu Xiao Tians berkata kepada Xiao Xiao, ayo kita beli mobil untuk bibi dan ibuku, oke. Xiao Xiao mengangguk gembira. Dia sangat suka membeli mobil. Dalam pikiran kecilnya, dia membeli mobil dengan ayahnya beberapa kali. Sekarang aku mau beli mobil lagi, seru. Jadi Xiao Tians tidak membuang waktu, hanya memanggil mobil dan membawa Gao Xiaoying ke toko Porsche 4S. Sepanjang jalan, Xiao Tians bertanya kepada Gao Xiaoying, Xiaoying, mengapa ingatanmu begitu bagus? Kamu masih ingat ini? Gao Xiaoying juga tertegun sejenak dan berkata, saya tidak tahu kenapa. Sebenarnya, kakak ipar, saya benar-benar lupa tentang ini. Tapi suatu hari saya bermimpi tentang seorang pria yang sangat tampan bernama Yan Bei, sangat tampan. Penulis paling tampan di alam semesta, dia menulis sebuah buku berjudul Kuil Tianshan, di mana protagonis laki-lakinya tampaknya bernama Xiao Tians, dan dia memiliki saudara ipar perempuan bernama Gao Xiaoying.
Mata Xiao Tians tiba-tiba terbuka lebar, dan dia memandang Gao Xiaoying dengan sangat bingung dan bertanya, apakah ada hal yang aneh? Gao Xiaoying juga mengangguk dengan aneh dan berkata, ya, saya bermimpi bahwa orang tersebut menulis di buku bahwa Xiao Tians berjanji untuk membelikan Gao Xiaoying mobil, dan kemudian dia lupa menulisnya. Kemudian puluhan ribu pembaca mengirimkan pisau. Dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Lalu aku bangun, jadi aku segera mengingatkanmu bahwa tidak ada orang lain yang akan mengirimimu pisau saat itu. Gao Xiaoying menundukkan kepalanya dan menatap Xiao Tians dengan tatapan samar di matanya. Aku akan beli mobil ini secepatnya, cepat beli. Xiao Tians gemetar ketakutan. 10 menit kemudian, di toko Porsche 4S terbesar di kota Tianhai, Gao Xiaoying melihat ke arah mobil mewah baru, matanya bersinar, menunjuk ke sebuah mobil mewah berwarna putih. Dia melompat dan berkata kepada Xiao Tians, kakak ipar, aku ingin ini. Aku ingin mobil ini. Setelah Gao Xiaoying selesai berbicara, karyawan cantik di toko Porsche 4S segera memandangnya dan Xiao Tians dengan aneh, dan saat ini Gao Xiaoying sedang memegang lengan Xiao Tians. Tiba-tiba semua orang menjadi sangat aneh. Wajah Xiao Tians menjadi gelap, dan dia segera melepaskan tangan Gao Xiaoying dan berkata kepadanya, perhatikan kesempatan ini. Bagaimana jika kakakmu mengetahui tentangmu seperti ini? Bas. Tiba-tiba suasana di seluruh toko Porsche 4S menjadi sangat aneh, dan wajah Xiao Tians tiba-tiba berubah muram. Lalu dia langsung mengeluarkan sebuah kartu hitam, menamparnya di konter dan berkata, 2 mobil. Apa salahnya aku membelikan mobil untuk istri dan adik iparku? Bukankah bisa? Buruan belanja memandu, menandatangani kontrak, 1 mobil ayo kita kendarai mobilnya, dan kirim seseorang untuk membawanya ke rumahku. Boom! Tiba-tiba para pegawai wanita di toko 4S menjadi gila. Masyarakat tidak ragu-ragu dalam membeli mobil, tidak menegosiasikan harga, tidak meminta diskon atau apapun. Dengan cara ini, meskipun Xiao Tians membayar harga penuh untuk mobil tersebut, bonus mereka bahkan lebih besar. Memang, di setiap toko 4S, Anda bisa menegosiasikan diskon besar-besaran saat membeli mobil. Hal yang sama berlaku untuk mobil mewah. Tapi Xiao Tians terlalu malas untuk berbicara. Kali ini, seorang pemandu belanja cantik yang melepas sepatu hak tingginya dan berlari tanpa alas kaki mengambil kartu hitam Xiao Tians. Dia segera tersenyum dan berkata kepada Xiao Tians, Tuan yang terhormat, kami mendapat diskon untuk mobil ini. Apakah Anda yakin tidak menginginkannya? Xiao Tians berkata dengan tidak sabar, cepatlah, ada yang harus kulakukan nanti. Ngomong-ngomong, kartu itu tidak memiliki kata sandi, dan aku tidak tahu berapa banyak uang yang tersisa di dalamnya. Seharusnya puluhan juta. Atau mungkin itu ratusan juta. Sepertinya, cepat gesek kartumu. Tiba-tiba suasana di seluruh toko 4S menjadi sunyi kembali, termasuk Gao Xiaoying. Sial, kamu punya banyak uang. Apakah kamu lupa berapa angka 0 di kartu? Prosesnya sangat cepat, dan efisiensi toko Porsche 4S juga sangat tinggi. Selain itu, Xiao Tians tidak meminta apapun dan tidak membicarakan apapun. Rasanya sesantai membeli mobil mainan untuk Xiao Xiao. Jadi dalam waktu kurang dari setengah jam, mobil-mobil itu dibeli. Di salah satu mobil, Gao Xiaoying sedang mengemudi, dan di mobil lainnya, Xiao Tians meminta seseorang dari toko 4S untuk mengantarnya pulang. Di depan pintu Porsche, Gao Xiaoying melihat Panamera putih bersih yang baru dikirimkan. Dia sangat senang hingga dia memeluk kemudi dan tidak bisa menurunkannya. Xiao Tians merasa sakit gigi saat melihatnya, dan berkata kepada Gao Xiaoying, sekarang saya telah membeli mobil itu, apakah kamu puas? Gao Xiaoying mengangguk penuh semangat dan berkata, ya, saya membelinya. Ngomong-ngomong, kakak ipar, kamu baru saja mengatakan berapa banyak uang yang kamu miliki di kartu itu. Apa kamu tidak tahu? Kakak iparku, apakah kamu tidak tahu kartumu ada berapa angka 0 di kartu hitam itu? Xiao Tians berkata dengan garis hitam di kepalanya, omong kosong. Apakah aku masih harus menghitung kapan aku baik-baik saja? Gao Xiaoying merasa tidak enak setelah mendengar ini. Setelah menatap Xiao Tians dengan tatapan kosong beberapa saat, dia menelan ludah dan berkata, bukankah aku harus menghitungnya? Pada saat ini, seluruh tubuh Gao Xiaoying dipenuhi dengan kegembiraan bukankah dia dan Xiao Tians tinggal di dunia yang sama? Mungkinkah kakak iparku selalu menghitung uang? Haruskah kita menghitung? Xiao Tians memandang Gao Xiaoying dengan sangat serius,
karena di dalam hatinya, dia masih sangat serius dan memikirkan masalah ini dengan sangat serius. Jadi dia benar-benar tidak tahu. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dia tidak bisa menghabiskan semuanya. Karena banyak industri menghasilkan keuntungan besar setiap hari. Di medan perang di luar wilayah, Qian tampaknya telah mendominasi pasar beberapa waktu lalu. Menemukan beberapa tambang emas. Gao Xiaoying merasa tidak enak. Dia memandang Xiao Tian seolah-olah dia adalah monster dan berkata, "Oke, kakak ipar, bukankah kamu bilang kamu masih punya perusahaan? Apakah di kota Tianhai? Kalau begitu kamu akan melakukannya, ajak aku melihatnya. Aku juga sangat penasaran, bisakah ini berhasil?" Xiao Tian mengangguk, lalu memberi alamat pada Gao Xiaoying. Setelah Gao Xiaoying menerima alamatnya, dia dengan senang hati berkendara ke sana. Hanya 10 menit kemudian, Gao Xiaoying berhenti di bawah gedung markas Grup 0. 1 Kota Tianhai, Grup Junlin. Dia merasa tidak enak. Dia menatap Xiao Tian dengan tatapan kosong dan berkata, "Kakak. Kakak ipar, kamu. Jangan bercanda denganku. Ini Grup Junlin. Area ini adalah wilayah dari Grup Junlin sejauh beberapa mil. Tidak ada perusahaan lain, apakah Anda salah alamat?" Xiao Tian berkata tanpa berkata-kata, "Ini dia. Junlin Group adalah perusahaanku. Apakah ada yang aneh dengan itu?" Mata Gao Xiaoying melebar dan dia berkata, "Saya mendengar bahwa Presiden Grup Junlin menghilang selama 5 tahun dan baru-baru ini kembali untuk mengambil alih Grup Junlin lagi." Xiao Tian mengangguk dan berkata tanpa basa-basi, "Saya baru saja kembali." Gao Xiaoying berkata dengan bodoh, "Saya mendengar bahwa Presiden Grup Junlin akan mengadakan konferensi pers dalam sebulan, dan dia secara pribadi akan menjadi tuan rumahnya nanti." Xiao Tian berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Tidak akan menunggu sebulan. Kakakmu sekarang telah beradaptasi dengan statusku sebagai Raja Surga. Dia juga telah bekerja di perusahaan Sangguan selama beberapa waktu, jadi ayo lanjutkan dan biarkan adikmu pergi secepatnya. Mengapa kamu tetap bekerja untuk orang lain ketika kamu kembali untuk mengambil alih perusahaan?" Kakak ipar, kamu tidak bercanda." Gao Xiaoying benar-benar tercengang. Dia selalu merasa Xiao Tian sedang bercanda dengannya. Saat ini, ketika Gao Xiaoying baru saja selesai berbicara, puluhan eksekutif berlari keluar dari lobi Grup Junlin di depan dan berlari ke sisi mereka. Pemimpinnya adalah Ren Lao, wakil presiden Grup Junlin yang sering muncul secara online dan di TV. Pada saat ini, Ren Pingsheng dan yang lainnya menundukkan kepala ke arah mobil Gao Xiaoying. "Ayo pergi, keluar dari mobil. Apakah kamu tidak ingin melihat perusahaanku? Ayo pergi." Setelah Xiao Tian mengatakan itu, dia memeluk Xiao Xiao dan keluar dari mobil-mobil seolah-olah dalam mimpi. "Halo, Tuan Xiao." Setelah Xiao Tian dan Gao Xiaoying turun dari mobil, lusinan eksekutif puncak dari Grup Junlin di sekitar mereka membungkuk untuk menyapa. Aku. Kakak iparku adalah Presiden Grup Junlin. Aku." Gao Xiaoying sangat ketakutan dengan pemandangan di depannya sehingga dia bersandar pada mobil di belakangnya. Guncangan di hatinya telah mencapai titik ekstrim. Bersambung.